Selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan mempresentasikan tentang materi teknik pengambilan audio video dari bab 5 hingga bab 10. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri kita dulu. Nama saya Diva Rosadila, absen 11. Dan saya Anaya Fitya Cahyani dari 12 Multimedia H, absen 5. Di sini kita akan menjelaskan mulai dari bab 5 dulu ya. Bab 5 itu menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan video. Program Adobe Premiere adalah bagian dari Adobe Creative Suite yang merupakan kumpulan desain grafis, pengeditan video, dan pengembangan aplikasi web yang dibuat oleh Adobe System. 1. Cara mengimpor file video dari kamera ke komputer. 1. Lepas kartu SD atau micro SD dari kamera digital. Yang kedua, masukkan ke dalam slot kartu SD atau micro SD pada laptop. Ketiga, buka file Explorer lalu klik USB Drive F. Buka folder DCIM dan pilih foto yang akan dipindahkan ke laptop. Selanjutnya, copy foto tersebut dan paste ke folder di laptop. Cara yang kedua, mengimpor file video ke Adobe Premiere. Yang pertama, shortcut Ctrl+I. Cara kedua, klik file, import. Kemudian pilih video yang akan diimport. Cara ketiga, double klik pada project Adobe Premiere Pro. Cara keempat, klik kanan mouse pada project lalu import. Dan cara yang ketiga, memotong dan menyunting file video. 1. Menyiapkan video yang akan disunting terlebih dahulu. Pastikan memiliki kualitas yang sangat baik. Yang kedua, buka aplikasi Adobe Premiere lalu mulai lakukan proses import dengan mengakses tab project. Yang ketiga, kamu bisa melakukan proses drag video secara langsung ke bagian timeline workspace. Yang keempat, gunakan Razor Tool dengan menekan shortcut C. Kemudian lakukan proses pemotongan seperti biasa di layar atau timeline. Kemudian di sini ada bab 6 yaitu menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak di video. Di sini yaitu pilih menu efek dan klik video transition. Di sini kita juga dapat memilih efek yang diinginkan. Adapun beberapa efek transisi yang digunakan termasuk cross dissolve yaitu efek perpindahan yang halus antara dua klip. Kemudian juga ada Lumetri preset yaitu efek ini digunakan untuk mengubah pewarnaan atau coloring pada klip video atau gambar. Dan ini juga ada contoh gambar efeknya ya. Kemudian di sini juga kita akan menganalisis manipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital. Tapi sebelum itu kita terlebih dahulu mengenal konsep audio dan suara. Audio adalah suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda agar dapat tertangkap oleh telinga manusia. Getaran tersebut harus kuat minimal 20 kali per detik. Kemudian suara. Suara adalah suatu getaran yang dihasilkan oleh gesekan, pantulan, ataupun yang lain-lain antara benda dengan benda. Kemudian di sini juga ada jenis-jenis frekuensi suara yaitu 1 infrasound 0 sampai 20 Hz, kemudian 2 pendengaran manusia 20 Hz hingga 20 kHz. Kemudian 3 ultrasound yaitu 20 kHz hingga 1 GHz. Kemudian 4 hypersound 1 GHz hingga 10 THz. Manusia sendiri bersuara dengan frekuensi 50 Hz hingga 10 kHz. Suara musik memiliki frekuensi 20 Hz hingga 20 kHz. Kemudian Call Edit Pro. Call Edit Pro adalah alat untuk mengedit musik atau mengolah audio. Aplikasi ini mendukung berbagai format termasuk WAV, MP3, dan CDA. Kelebihannya adalah spesifikasi ringan dan kinerjanya yang tidak memberatkan perangkat.
Anda dapat merekam, memutar, mengonversi, dan mengedit berkas audio hingga ukuran 2 GB. Merekam audio. Untuk merekam suara, gunakan mikrofon yang disambungkan ke komputer. Pastikan alat tersebut tersambung dengan benar agar audio yang dihasilkan memiliki kualitas bagus. Untuk mulai merekam, tekan tombol record berwarna merah. Kemudian mengolah audio. 1. Impor audio. Pertama, rekam suara langsung di aplikasi atau impor berkas suara yang sudah ada melalui fitur import. Yang kedua, pastikan mikrofon terhubung dengan benar agar audio yang dihasilkan memiliki kualitas bagus. 2. Edit audio. Yang pertama ada menggunakan efek. Cool Edit Pro memiliki berbagai efek audio seperti reverb, multitap delay, 3D echo, equalizer, chorus, flanger, dan distorsi. Anda dapat mengaplikasikan efek ini sesuai kebutuhan. Kedua, edit single track atau multitrack. Program ini memungkinkan Anda mengedit audio pada single track atau multitrack. Anda dapat mengedit hingga 64 track dengan hampir semua kartu suara. Yang ketiga ada looping dan direct plugin. Cool Edit Pro mendukung looping dan direct plugin. Selanjutnya, perintah undo. Anda dapat melakukan undo secara penuh jika terjadi kesalahan. Yang ketiga ada ekspor audio, yaitu setelah mengedit, ekspor proyek Anda dalam bentuk audio sesuai format yang diinginkan, atau misalnya WAV atau MP3. Yang kemudian ini bab 8 yaitu menganalisis pengolahan audio untuk dipadukan dengan video. Ini yang pertama-tama kita memahami format audio dulu. Format audio itu apa sih? Format audio adalah file yang berisi data suara yang dapat diputar di perangkat audio. Di sini juga ada macam-macam format audio yaitu WAV. Format utama untuk menyimpan data audio mentah pada Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF atau yaitulah Apple untuk menyimpan data. Kemudian juga ada ACC Advanced Audio Coding, yaitu file format audio yang berbasis MPEG-2 dan MPEG-4. ACC bersifat lossy compression. Data hasil kompresi ini tidak bisa dikembalikan lagi ke data semula, karena setelah dikompres terdapat data-data yang hilang. Kemudian ada MP3. MP3 ini adalah format kompresi audio yang dikembangkan oleh Moving Picture Express Group MPEG. Format file ini menggunakan layer 3 kompresi audio yang secara umum digunakan untuk menyimpan file-file musik dan audio box dalam hard drive. Format MP3 mampu memberikan kualitas suara yang mendekati kualitas CD stereo dengan 16 bit. Kemudian ada OGG, format multimedia gratisan yang dirancang oleh streaming dan penyimpanan yang efisien. Format ini dikembangkan oleh SP Orang Foundation. Kemudian ada Window Media Audio atau WMA, ini codec untuk lossy compression yang dikembangkan pertama kali juga oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. Kemudian juga ada FLAC, format audio kategori lossless yang paling banyak digunakan, menjadikan pilihan terbaik bagi pengguna yang ingin menyimpan audio dengan sedikit mengurangi kualitas suara. Kemudian ada MP4, yaitu format data multimedia sebagai bagian dari format MPEG-4. Pada umumnya MP4 digunakan untuk menyimpan data audio video dan juga mampu menangani data lain seperti subtitle ya. Ya, itu PCM atau format audio yang sangat sederhana. Format ini adalah format file standar yang belum dikompres seperti halnya file biasa ya mungkin. Kemudian bab 10.
Bab 10 ini itu proses pembuatan video pendek. Pengertian film pendek. Film pendek adalah film yang memiliki durasi pendek, simple, dan seringkali tidak dianggap sebagai film utama atau panjang atau feature film. Pengertian dan proses produksi, produksi dan pasca produksi. Apa itu praproduksi? Praproduksi adalah sebuah tahap persiapan sebelum memulai kegiatan produksi. Kemudian produksi itu tahapan pelaksanaan dari rencana yang sudah dibuat ketika praproduksi. Kemudian pasca produksi. Pasca produksi ini adalah tahap penyelesaian akhir dari produksi. Kemudian ada urutan pembuatan film pendek. Yang pertama, tentukan ide dan konsep. Yang kedua, tulis skenario. Ketiga, rencanakan produksi. Yang keempat, kumpulkan tim produksi. Kelima, lakukan syuting. 6, edit dan post produksi. Ketujuh, tambahkan musik dan suara. Selanjutnya, render dan ekspor. Kemudian promosikan film, dan yang terakhir evaluasi dan pelajari. Oke, kemudian ini juga ada penjelasannya ya. Ini ide sendiri adalah gagasan sebuah cerita yang nantinya akan kita tuangkan menjadi sebuah cerita dalam skenario. Dan kemudian ada setting, yaitu keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang akan diceritakan itu dalam di film pendek. Kemudian ada suasana yaitu situasi yang terjadi ketika tokoh atau pelaku dalam cerita melakukan suatu hal seperti perasaan gembira, lelah, sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Kemudian juga ada karakter. Karakter sendiri adalah tokoh dalam perincian, penampilan, proporsi, ekspresi, dan pakaian. Kemudian ada sinopsis. Sinopsis itu ringkasan yang menggambarkan cerita secara garis besar. Dan kemudian storyboard. Storyboard itu naskah yang dituangkan dalam bentuk gambar nyata. Nah, sekian presentasi dari kita. Kalau ada salah kata mohon maaf ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.